Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada peserta Paidia serial Bedah Buku Bawaslu Kabupaten Bogor. Selamat datang juga kepada para pembicara, para pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Bogor, dan para peserta bedah buku. Baiklah, para Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta bedah buku penyelesaian sengketa pemilu melalui mediasi dan adjudikasi akan segera kita mulai. Belum. Halo. Belum ada suaranya. Dan aplikasi. Suaranya menghilang. Tes. Kayaknya buat dari internet. Dari aplikasi. Oh, enggak. Tes. Ada. Oke. Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang juga sebagai narasumber dan pengarang buku penyelesaian sengketa yang pada hari ini akan kita coba bedah. Lalu kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Bapak Irfan Firmansyah, serta anggota Bawaslu Kabupaten Bogor, staf Bawaslu Kabupaten Bogor, serta peserta diskusi bedah buku penyelesaian sengketa adjudikasi dan mediasi pada hari ini. Teriring salam doa. Nah, teriring salam dan doa, maka pada hari ini kita bersyukur bisa berdiskusi, kemudian belajar dari buku yang dikarang oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Yulianto. Sangat menarik, kemudian membahas atau membedah isi buku yang dikarang Bapak Yulianto ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sebelum kita
menginjak pada acara untuk bedah buku pada siang hari ini, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber dan penulis buku dari penyelesaian sengketa proses pemilu ini, Bapak Yulianto. Juga ada narasumber kita nanti penanggap dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, Ibu Dr. Sri Hartini, yang sudah bergabung juga bersama kita. Yang pertama, kurikulum vitae dari Bapak Yulianto. Beliau lahir di Solo 26 Juli 1974, kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Depok, lalu kemudian SMP Negeri 1 Depok, dan melanjutkan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Wali Songo, Ponorogo. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas 11 Maret UNS Surakarta Solo. Pengalaman kerja, beliau pernah menjadi koordinator kelompok kajian kebijakan publik lembaga advokasi masyarakat dan pengembangan 3P Lampu pada tahun 2000 sampai dengan 2002, kemudian menjadi staf konsorsium reformasi hukum nasional KRHN 2003-2005, dan koordinator divisi politik di konsorsium reformasi hukum nasional pada tahun 2008 dan wakil ketua KRHN di 2009 dan 2010. Kemudian menjadi tenaga asistensi Bawaslu RI pada tahun 2010 sampai dengan 2018. Pengalaman organisasi beliau sebagai relawan Komite Pengawas Pemilu KPP HMI Cabang Surakarta pada tahun 1999, pengurus pusat Majelis Sinergi Kalam atau biasa disebut Masika Ijmi tahun 2004, kemudian menjadi pengurus HMI Jateng DIY pada tahun 2001 dan koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu di 2008-2011. Kemudian ada penanggap kita, Dr. Sri Hartini, beliau Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Beliau nama lengkap Dr. Sri Hartini, SHMH, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, nama suami Heri Fatur Rahman SE, anak pertama Miftahul Hayat SIKOM, kemudian Ahadiyat Muharram, kemudian Hikmatullah Respati, alamat rumah Jalan Sukamulya Bawah nomor 101 RT 1 RW 5 Kelurahan Sukasari Bogor. Nomor telepon 0812 880 5599. Alamat email srihartini@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan di Sekolah Negeri Siliwangi Bogor tahun 1973, SMP Yayasan Pendidikan Baranang Siang Bogor tahun 1976, SMA Negeri 1 Cibinong tahun 1980, kemudian menempuh pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun 1986, tamat strata 2 di Pasca Sarjana Hukum Universitas Juanda Bogor pada tahun 2008 dan menempuh pendidikan Pasca Sarjana Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung selesai pada tahun 2018. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, dosen Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun sejak tahun 1987 sampai dengan hari ini, menjadi Kepala Laboratorium Fakultas Hukum UIK pada tahun 1989, menjadi Pembantu Dekan 3
pada tahun 1989, pembantu dekan 2 Fakultas Hukum UIK Bogor tahun 1998, menjadi Dewan Pendidikan Kota Bogor di tahun 1998, menjadi Dewan Pengupahan Kota Bogor tahun 1998 sampai dengan hari ini, menjadi Kepala Laboratorium Fakultas Hukum UIK Bogor tahun 2012, menjadi staf ahli dan pembantu naskah akademik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bogor tahun 2012, mendapatkan penghargaan sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Bogor, pakar dan perguruan tinggi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Menjadi wakil dekan 1 Fakultas Hukum UIK 2016 sampai 2020, menjadi narasumber daerah Karawang sampai dengan 2018, menjadi saksi ahli pada Pengadilan Negeri Sorong, Papua tahun 2018, saksi ahli pada Pengadilan Tata Usaha Tinggi DKI Jakarta tahun 2020, menjadi dekan Fakultas Hukum tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Beliau juga membuat buku dan karya tulis yang sangat luar biasa, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif tahun 2003, Hukum Perbankan Syariah dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaruh dan Pengawasan Perbankan Syariah berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2018, kemudian Jurnal Nasional tahun 2020, Justisia Fakultas Hukum Muhammadiyah Surabaya, Jurnal Justisia Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun tahun 2009 sampai dengan tahun 2020. Demikian kurikulum vitae dari penanggap Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun. Untuk mempersingkat waktu sebagai bahan dan pemantik diskusi berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu dan bagaimana mungkin diberikan sebuah stimulus atau pemantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Irfan Firmansyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Purpon selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan kami Pak Yulianto SH, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus pada kesempatan sore hari ini menjadi narasumber dari kegiatan Paideia seri pertama Bawaslu Kabupaten Bogor bedah buku tentang penyelesaian sengketa pemilu melalui mediasi dan adjudikasi. Yang kami hormati narasumber sekaligus juga sebagai penanggap pada acara bedah buku pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Sri Hartini. Assalamualaikum Bu Dr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor. Alhamdulillah telah hadir juga Kang Ridwan Arifin yang juga menjadi koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor. Ada Kang Burhanuddin, kemudian ada Kang Haji Taufik Soeharto dan Ibu Nautali Apapio. Yang saya hormati juga para peserta. Saya lihat di sini banyak kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih telah bisa mengikuti acara kami pada sore hari ini. Ini merupakan sebuah support yang luar biasa bagi Bawaslu Kabupaten Bogor. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita Bawaslu Kabupaten Bogor mencoba menyelenggarakan seri pertama bedah buku ini berdasarkan hasil rapat pimpinan di Bawaslu Kabupaten Bogor, kemudian dilanjutkan dengan
kawan-kawan staf sekretariat, sehingga telah beberapa agenda kegiatan untuk tahun 2021 yang diantaranya adalah diskusi virtual, baik itu diskusi isu-isu umum maupun khusus bedah buku yang sudah diluncurkan oleh berbagai pihak, ya salah satunya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan pertama ini kebetulan yang pertama kita angkat adalah buku yang disusun oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang pada hari ini alhamdulillah penulisnya langsung bisa berkesempatan hadir bersama-sama, yaitu Pak Yulianto, untuk bagaimana terkait dengan penyelesaian sengketa secara umum di Jawa Barat pada tahapan pemilu 2019 yang sudah terangkum dalam buku judul Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mediasi dan Adjudikasi. Nah, khusus di Kabupaten Bogor memang Divisi Penyelesaian Sengketa dalam hal ini kita pada tahapan pemilu 2019 melakukan penyelesaian sengketa sejumlah 5 aduan, yang 2 diantaranya selesai dengan mediasi dan 3 diantaranya sisanya itu selesai melalui proses adjudikasi. Nah, berdasarkan informasi dari Jawa Barat, kebetulan memang penyelesaian sengketa di Kabupaten Bogor ini menjadi yang terbanyak di Jawa Barat dalam hal proses penyelesaian sengketa di tahapan pemilu 2019. Tentu hal-hal ini khusus kami di Kabupaten Bogor secara tugas kami Bawaslu Kabupaten Kota yang tertuang dalam pasal 101 di Undang-Undang 7 2017 yang salah satunya adalah melakukan penyelesaian proses sengketa pemilu. Nah, ini satu sisi memang merupakan sebuah pengalaman terus terang bagi kami di Bawaslu Kabupaten Bogor, karena saya rasa mungkin ada kabupaten kota yang tidak menangani proses sengketa ketika tahapan pemilu. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Bogor kita ada 5, sehingga ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi kami bagaimana Bawaslu Kabupaten Kota itu, atau kami Bawaslu Kabupaten Bogor bisa beracara sesuai dengan Perbawaslu khusus untuk penyelesaian sengketa yang sudah disusun oleh Bawaslu RI. Nah, tentu pengalaman-pengalaman ini bukan tanpa kekurangan dan sebagainya. Kami menyadari tahapan-tahapan yang sudah kami laksanakan ketika tahapan pemilu 2019, mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, itu semuanya kami laksanakan secara optimal, kami maksimalkan secara optimal sesuai dengan Perbawaslu yang sudah disusun sampai dengan khusus penyelesaian sengketa. Nah, berdasarkan hasil putusan memang yang sudah kami keluarkan, tidak ada yang sampai misalkan putusan sengketa di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor tidak ada yang ke tahapan yang selanjutnya. Namun demikian tentu ini menjadi bahan dasar buat kami bagaimana untuk kami butuh masukan, saran untuk khusus penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Bogor. Kemudian yang selanjutnya dalam hal kegiatan bedah buku ini tentu banyak
banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui buku yang sudah disajikan kepada kami. Nah, kami harap di sini teman-teman peserta bisa bagaimana kita sama-sama mengelaborasi buku yang sudah tersampaikan tersebut. Apabila misalkan ada hal yang ingin kita sama-sama bedah, maka ini kesempatan yang luar biasa karena memang penulis langsung juga alhamdulillah menghadiri secara langsung. Kemudian juga kami harapkan Ibu Dr. Sri Hartini selaku penanggap bisa memberikan komentar-komentar, saran dan kritik khusus untuk kami di Bawaslu Kabupaten Bogor. Dan tentunya kepada Pak Yulianto selaku pimpinan kami juga sangat mengharapkan arahan-arahannya terkait dengan khusus teknis penyelesaian sengketa. Mudah-mudahan proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota bisa secara maksimal kami tingkatkan di Kabupaten Bogor. Dan selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yulianto, Bu Dr. Sri Hartini, juga para hadirin semuanya. Terima kasih kepada khusus Divisi Humas Hukum Datin Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Ibu Nau yang sudah merancang kegiatan ini dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagaimana kita memulai untuk kegiatan-kegiatan khususnya di 2021. Terima kasih, selamat mengikuti acara bedah buku Bawaslu Kabupaten Bogor, dan tentunya saran, kritik, dan masukan sangat kami tunggu dari berbagai pihak untuk kemajuan khususnya Bawaslu Kabupaten Bogor. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pertama ini masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan Firmansyah telah memberikan pengantar juga sebagai bahan untuk diskusi, kemudian mengulas dari buku penyelesaian sengketa karangan Pak Yulianto ini. Nah, mungkin bisa langsung kita ulas dulu, berikan pemaparan kepada Bapak Yulianto berkaitan dengan buku penyelesaian sengketa, bagaimana kemudian dasar dari bagian dari pemaparan di buku ini, penjelasan atau teori mendasar berkaitan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana misalkan tertuang dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian dasar secara kelembagaan Bawaslu yang harus menjadi wasit dalam memediasi atau mengadjudikasi dalam sengketa proses pemilu. Untuk mempersingkat waktu, maka untuk itu Bapak Yulianto, kami persilakan memberikan pemaparannya berkaitan dengan bedah buku yang berjudul Penyelesaian Sengketa tersebut. Kepada Bapak Yulianto, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan paparan, saya ingin bertanya dulu apa suara saya ini bisa didengar dengan jelas itu. Alhamdulillah bisa didengar dengan jelas, Pak. Saya, baik kalau gitu saya lanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Irfan Ahmad sebagai moderator yang tadi sudah membuka prosesi diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan juga Kang Irfan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor yang sudah
memfasilitasi teman-teman sekalian untuk membedah buku yang mudah-mudahan semuanya sudah memegang. Ya, soal memegang itu hampir pasti sudah. Kalau membaca ya belum yakin juga. Enggak apa-apa. Ini kesempatan kita untuk membacanya. Kepada Bu Sri Hartini, Bu Dr. Sri Hartini yang nanti akan menjadi penanggap, terima kasih atas kesediaannya. Saya rasa butuh banyak masukan terkait dengan buku ini karena buku ini dibuat dalam situasi yang cukup padat, aktivitas kepemiluan saat itu. Kemudian ya harus saya akui ini bagian dari kejar tayang karena waktunya hanya sekitar 1 bulan untuk mengumpulkan serpihan-serpihan fakta, bukti-bukti dokumen, kemudian menganalisisnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan banyak masukan terkait dengan namanya bedah buku, ya masukannya untuk penulis lah kira-kira gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para partisipan, menyangkut buku ini saya merasa memang sudah saatnya saya bertanggung jawab secara moral intelektual untuk menjelaskan apa yang saya tuliskan, bahwa buku ini bukannya sekedar merekam fakta-fakta dalam penyelesaian sengketa di Bawaslu se-Jawa Barat, tetapi juga memberikan gambaran-gambaran atau penilaian beberapa hal terkait dengan prosesnya, dan untuk itu potret ini nanti bisa mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Ini saya dapat waktu berapa lama ini Pak Purkon? Ya, ininya Pak, sesingkatnya, sejelasnya, sepadat, dan sampai kegelisahan yang ada di buku ini terpaparkan secara jelas. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Mohon dibantu untuk tayangkan apa yang sudah dibuat untuk memudahkan teman-teman membaca dan mengikuti alur yang ada di buku ini. Baik. Ya. Siap, bentar Pak ya. Oke, tolong ya sambil menunggu tayangan saya akan sampaikan. Jadi memang buku ini sengaja saya buat ini untuk proses memberikan prasasti ya, prasasti bagi teman-teman nanti siapapun yang ingin mengetahui bagaimana kemudian Bawaslu di Jawa Barat ini menyelesaikan sengketa pada pemilu 2019. Kenapa ini menjadi menarik untuk saya? Karena di sini ada kondisi yang agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama dari aspek keserentakan kegiatan kepemiluannya. Yang kedua ada mekanisme baru di dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui mediasi. Yang sebelumnya mekanisme penyelesaian sengketa itu hanya dilakukan secara musyawarah. Musyawarah ini kemudian didesain oleh Bawaslu sedemikian rupa dan memberikan imajinasi bagi masyarakat publik untuk memaknai bagaimana musyawarah itu, karena tidak ada pakem yang baku bagaimana sebuah musyawarah itu harus dilakukan. Itu sehingga menarik buat saya mendokumentasikan sejarah baru di dalam penyelesaian sengketa pemilu, yaitu melalui mediasi kemudian adjudikasi. Nah, buku ini dibuat dalam sistematika mulai dari pengantar sampai kemudian refleksinya. Pada bab 1 itu memberikan pengantar mengenai bagaimana nilai-nilai yang melatar belakanginya, kemudian dilanjutkan dengan praktek empirisnya di proses-prosesnya, lalu berlanjut analisis dan evaluasi. Di dalam pengantar saya mengupas dan beberapa hal yang terutama kaitannya dengan persoalan
musyawarah itu sendiri atau berangkat dari masalah kedaulatan rakyat yang diterjemahkan ke dalam pemilu. Kedaulatan rakyat saya mengacu kepada nilai-nilai yang termaktub pada sila keempat dari Pancasila, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada dua hal yang penting saya potret di situ, yaitu mengenai demokrasi perwakilan, yang kedua kemudian mengenai mekanisme musyawarahnya itu sendiri. Nah, dalam konteks kedaulatan rakyat yang diterjemahkan ke dalam pemilu ini diatur sedemikian rupa prosesnya, sistemnya, dan segala macam, tetapi hampir selalu dalam prakteknya muncul masalah sengketa. Sengketa dalam arti yang meluas, mulai dari disamakan dengan masalah pelanggaran, kemudian adanya ketidaksesuaian, perbedaan macam-macamnya, tetapi di dalam konteks kepemiluan ini dibedakan antara pelanggaran, kemudian perselisihan, kemudian sengketa, lalu konflik. Ini dipisah-pisahkan. Nah, sengketa yang ada di sini sengketa proses pemilu, yaitu yang berkaitan dengan kandidat atau peserta dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU, yang mengeluarkan sebuah kebijakan, sebuah keputusan, sehingga dianggap oleh calon ataupun kandidatnya ini atau pesertanya ini merasa hak atau keadilannya tercederai. Nah, Bawaslu diberikan ruang untuk menjawab dan memulihkan atau menguji apakah memang keputusan KPU ini berkeadilan atau tidak. Nah, inilah kemudian berangkat dari proses itu pada bab 1 yang kami masuk kemudian menjawab dan beberapa hal mengenai secara normatif, secara teoritis dan filosofis bagaimana sebuah mediasi atau musyawarah ini menjadi penting. Kira-kira seperti itu. Nah, sengaja tidak membuka banyak teori-teori mengenai alternatif penyelesaian sengketa karena ingin membatasi di dalam proses penyelesaian sengketa pemilu itu hanya merujuk kepada dua opsi atau sebetulnya satu, ya, dua bersyarat, yaitu diselesaikan secara mediasi. Kalau mediasinya gagal atau tidak mendapat kesepakatan, baru masuk di alternatif berikutnya, yaitu melalui mekanisme adjudikasi. Pilihannya hanya itu. Padahal masih banyak alternatif-alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang biasa dikenal di ranah hukum, baik di dalam mekanisme pengadilan maupun di luar peradilan secara murni. Kira-kira seperti itu. Lalu di bab kedua, kita mencoba untuk memotret mengenai praktek empirisnya. Ya, ini bisa di perkembangan tadi, seperti saya sampaikan di awal tadi, kaitannya dengan masalah perubahan, ya, yang sebelumnya baik di pemilu 2004, 2009, 2014, sengketa itu diselesaikan dengan cara musyawarah, baru di 2019 secara mediasi. Saya kira ini nanti bisa teman-teman baca lebih jauh. Ya, saya langsung masuk kepada fakta atau praktek, ya, secara empiris di dalam bab 2 diuraikan di situ. Ada di mana saja, kemudian meliputi apa saja proses-proses. Bisa dilanjutkan, Mas. Oke, dilanjutkan ke halaman 8. Ya, kalau ini normatifnya, ya, normatif, ya, landasan yuridisnya. Nah, di dalam kenyataannya pada pemilu 2019 yang lalu di Jawa Barat terdapat 24 permohonan penyelesaian sengketa. Yang paling banyak di tingkat provinsi, ya, di Jawa Barat sendiri sebanyak 6 perkara,
Kemudian tadi betul Pak Ketua sampaikan yang nomor 2 itu ada di Bogor 5 permohonan. Ya mungkin karena ini maka Bogor tertarik untuk membedah buku ini ya sebelum buku-buku lainnya, saya kira itu. Nah, kemudian dari 24 perkara itu ya, ini sudah dipilah beberapa prosesnya. Yaitu bisa dilihat pada beberapa halaman yang kalau dirangkum pada prakteknya jumlah perkaranya, kemudian jenis perkaranya, lalu outputnya, di mana 14 permohonan ini ternyata bisa selesai pada tataran mediasi, di mana mediasi mencapai kesepakatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan mediasi ini mendapatkan kesepakatan. Yang paling utama adalah memang keinginan para pihak untuk menyelesaikannya melalui mekanisme mediasi. Karena ada di perkara-perkara lain yang memang sedari awal itu tidak nampak itikat para pihak ya, salah satu pihak untuk mendapatkan kesepakatan sehingga ingin bergerak terus sampai ke tataran adjudikasi. Nah ini yang terutama berkaitan dengan masalah laporan awal dana kampanye, di mana ada semacam kesadaran dari KPU sebagai termohon bahwa kalau ini dilanjutkan selain akan membuang energi, menghabiskan waktu karena mereka juga harus menyiapkan tahapan-tahapan ya penyelenggaraan pemilu, ini juga ada hal yang memang disadari kurang tepat dalam proses kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU di tingkat pusat berkaitan dengan masalah batas laporan awal dana kampanye. Nah karena itu mereka yang merasa tidak adil bahwa pada tahap awal harus sudah diskualifikasi karena terlambat untuk menyelesaikan atau menyampaikan laporan awal dana kampanye. Yang itu mestinya ada durasi panjang, bagaimana harus selesai. Nah ini kemudian mendapatkan kesepakatan di situ ya. Itu beberapa yang menyebabkannya itu. Kemudian yang sebagian besarnya tadi itu yang 10 perkara itu juga bergerak sampai ke ranah adjudikasi. Di sini bisa dilihat teman-teman pada halaman 100-an ya sampai di 100, 103, 106 misalnya. Ini berkaitan dengan keputusannya. Putusan. Dulu saat musyawarah output yang dikeluarkan dari musyawarah itu keputusan, tetapi karena ini kaitannya dengan mekanisme banding administratif kira-kira begitu, maka objek yang akan menjadi persoalan ketika nanti dilanjutkan ke mekanisme hukum yang lebih jauh, yaitu keputusannya KPU, sehingga apa yang dimaksud keputusan di dalam outputnya Bawaslu itu kita dibuat sebagai putusan, sehingga tidak menjadi objek tun. Nah, seperti itu. Nah ini ada 7 yang ditolak seluruhnya, 2 diterima sebagian, kemudian 1 yang dinyatakan gugur karena permohonannya dicabut oleh si pemohon. Itu yang fakta muncul di dalam proses pemilu 2019 yang lalu. Dilanjutkan. Kemudian ada beberapa hal yang muncul dan menarik untuk kita lihat di dalam proses ini, yang tadi sudah saya sampaikan kaitannya masalah LADK, kemudian yang kedua berkaitan dengan misalnya terkait mantan terpidana, ini ada keterkaitannya dengan masalah kebijakan atau norma regulasi yang dikeluarkan oleh KPU yang dirasa ya dari proses awalnya itu secara norma ini tidak adil. Karena kalau kita lihat salah satu
standar pemilu demokratis yang dikeluarkan oleh IDEA adalah adanya aturan yang adil bagi semuanya atau lapangan yang merata bagi seluruh pemain. Kemudian ada ruang lain sebagai standar pemilu demokratis, yaitu adanya ruang untuk mekanisme komplain. Yang mekanisme komplain itu harus diselesaikan oleh lembaga yang independen. Nah, mekanisme ini yang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian aturannya tadi yang dirasa nggak rata, nah ini yang kemudian dipersoalkan itu. Kemudian dari sisi pencari keadilan atau pemohon itu juga ada beberapa karakter yang muncul itu, yang menariknya kan di situ. Ada yang memang sedari awal merasa bahwa dia ini dirugikan atas sebuah kebijakan yang dirasa tidak adil, kemudian berharap nanti di Bawaslu itu bisa dipulihkan. Memang target utamanya dari situ. Bagaimana kemudian yang bersangkutan mengajukan bukti-bukti yang cukup kuat, cukup lengkap, bahkan saksi-saksi, demikian juga dengan termohon pada dukungannya dirasa tidak terpenuhi. Nah, kemudian diproses kepada Bawaslu. Nah, ini ada beberapa yang sampai kemudian saya ingat betul di situ screenshot ataupun salinan komunikasi lewat WA, kemudian video call tercatat waktunya dengan siapa, nomor berapa dan sebagainya, termasuk komunikasi lewat WA itu ada. Sehingga termohon menunjukkan itu di dalam proses persidangan. Demikian juga pemohon dia sudah mengakui ada beberapa hal menghadirkan LO, yang LO juga mengakui di beberapa tempat memang kesulitan menghadirkan pendukung misalnya kan gitu sih dalam proses verifikasi faktual oleh termohon. Nah, ini juga muncul. Jadi targetnya memang selesai di Bawaslu. Tetapi ada juga yang memang menyadari bahwa pesimis di Bawaslu itu akan bisa merubah keputusan yang dikeluarkan oleh termohon. Tetapi si pemohon ini berharap nanti akan bisa selesai pada tingkatan yang lebih formal, yaitu melalui badan peradilan, dalam hal ini PT UN, karena mereka yang tidak puas dengan putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa dapat melakukan upaya hukum gugatan ke PT UN. Jadi sudah mentarget memang ke PT UN. Tetapi PT UN mensyaratkan tidak boleh menggugat langsung ke PT UN kalau belum dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu. Oleh karena itu sedari awal yang penting bagi si pemohon, kesannya yang penting bagi si pemohon mendapatkan putusan dari Bawaslu sebagai tiket atau batu pijakan untuk melakukan gugatan ke PT UN. Nah, di Jawa Barat ini saya memandang itu tetap ada juga, tetapi tidak terlalu besar. Di beberapa daerah ini biasa muncul karena PT UN di beberapa tempat ini banyak yang belum sepenuhnya memahami mengenai proses-proses penyelesaian sengketa atau hal-hal yang berkaitan dengan di kepemiluan. Ya, itu. Yang berikutnya berkaitan dengan adanya masalah kebijakan termohon berkaitan dengan sistem pencalonan yang dibuat, yang ternyata ini berkaitan erat dengan masalah fasilitasi atau koneksi internet ketika pengajuannya itu antara yang bentuk dokumen fisik
dengan yang melakukan unggahan melalui silon. Ini juga muncul ya. Itu bisa teman-teman baca secara lengkap di halaman 132. Di situ kaitannya dengan beberapa hal, yaitu verifikasi calon peserta pemilu gitu. Ini ada 9 permohonan ya di tahapan DCS, kemudian 5 permohonan pada tahapan DCT, dan sebagian besar mendalilkan adanya penggunaan sistem silon yang dirasa tidak pas, kira-kira begitu. Itu. Nah, dari proses itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah muncul di awal, dilanjutkan di soal berapa yang dikabulkan, berapa yang ditolak. Ya, itu ada 10 permohonan berbanding 14 permohonan yang selesai di mekanisme mediasi itu. Jadi dari sini saya berani mengatakan bahwa mediasi ini cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, karena di situ kita memberikan ruang kepada para pihak, mendengarkan kepada para pihak, saling menguji bukti-bukti di lapangan, dan di situ bisa diambil putusan. Jadi sebagian besar selesai di mediasi ya sebanyak 58%, sehingga ini bisa kita katakan bahwa mediasi berjalan efektif untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu di Jawa Barat itu. Oke, untuk beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa muncul soal mediasi mencapai kesepakatan, tadi sudah saya utarakan, saya singgung. Nah, di sini lebih rinci, teman-teman bisa lihat nanti para partisipan di halaman 139, kemudian ada yang lanjutnya lagi di halaman 141 itu berkaitan dengan masalah bentuk kesepakatannya. Dilanjutkan ke halaman berikutnya, ada soal kalau di pengadilan mungkin bisa disebut putusan selah. Jadi karena sengketanya itu berkaitan dengan si pemohon merasa sudah mengunggah dokumen-dokumen, sementara termohon merasa yang diberikan ini juga belum lengkap, sementara server itu ada di tingkat pusat, maka prosesnya ditunda, kemudian dilakukan pengecekan terkait dengan server yang ada di pusat, apakah pada batas waktu yang ditentukan atau yang disengketakan, apa yang disampaikan oleh si pemohon ini benar sudah masuk atau belum. Nah, ini ada salah satu yang perkara kita lakukan putusan semacam itu. Nah, kebetulan di beberapa kabupaten yang melakukan penyelesaian sengketa, saya hadir ya, pada meskipun tidak secara utuh, di Bogor, di Cianjur, kemudian di Kerawang misalnya ya, atau di Cirebon misalnya, itu juga hadir ya, kira-kira begitu. Teman-teman sekalian, memang tadi diharapkan mediasi selesai, tapi faktanya ada yang langsung berlanjut kepada adjudikasi. Nah, di sini mau tidak mau akhirnya sesuai dengan mekanisme adjudikasi ada persidangan, pembuktian dan sebagainya, yang di sini bisa kita lihat putusan-putusan Bawaslu, yaitu ditolak seluruhnya, ada yang kemudian dikabulkan sebagian, ada yang juga kemudian dikabulkan. Nah, ini yang muncul ya berkaitan dengan masalah persyaratan yang harus tidak dipenuhi sehingga dia harus ditolak. Misalnya di Purwakarta itu juga sempat muncul berkaitan dengan masalah keterangan yang bahwa calon legislatif yang bersangkutan mantan terpidana, itu misalnya, itu juga tidak dipenuhi sehingga harus diproses. Lalu di Cirebon demikian juga sempat muncul ya.
beberapa hal termasuk penyerahan dokumen-dokumen yang melewati batas waktu dan juga ada informasi yang diragukan kebenarannya berkaitan dengan masalah calon DPD, misalnya syarat dukungan calon DPD, yaitu beberapa juga muncul. Lalu yang dikabulkan sebagian ini karena adanya kesalahan atau ketidakcermatan oleh KPU, ya, misalnya menyangkut DPTHP di Kabupaten Bogor. Kemudian juga masalah persyaratan calon, sebetulnya dia telah menyampaikan bukti pengumuman kepada publik, tetapi oleh KPU-nya dianggap berbeda, kira-kira begitu. Mungkin itu sebagian besar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya merefleksikan tadi itu, berharap bahwa dari bab yang terakhir, yaitu di bab 5, itu soal evaluasi dan refleksi, berharap ini nanti akan mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai aspek regulasinya, karena masih ada beberapa yang memunculkan debatable, misalnya berkaitan dengan sengketa antar peserta pemilu misalnya. Di situ berada dalam satu pasal, satu tarik kalimat yang menyatakan bahwa sengketa antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Nah, apakah kemudian sengketa antar peserta pun itu juga harus diakibatkan oleh keputusan KPU? Bagaimana dengan yang lain itu? Kemudian yang kedua berkaitan dengan misalnya dalam proses sengketa, peluang yang paling besar, paling pertama muncul permohon ini adalah mereka yang justru tidak ditetapkan sebagai peserta. Tetapi secara tekstual aturan kita, substansinya itu mengatur bahwa para pihak itu adalah peserta dengan peserta atau peserta dengan penyelenggara. Nah, peserta ini padahal mereka belum ditetapkan. Nah, oleh Bawaslu ini dilakukan perluasan menjadi calon peserta sebatas berkaitan dengan penetapan peserta itu bisa masuk. Apakah ini juga sudah tepat? Lalu penyelenggara, kita tahu penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Tetapi faktanya dan yang sangat logik juga kaitannya dengan sengketa pemilu, penyelenggara ini hanya KPU, bukan Bawaslu maupun DKPP. Karena Bawaslu yang akan menyelesaikan. Bagaimana kalau kemudian akibatnya itu justru dari putusan Bawaslu, tetapi yang menyelesaikan juga Bawaslu. Ini kan juga akan menjadi problem ya, kira-kira begitu itu. Termasuk kaitannya dengan hal ini ya, menyangkut masalah pengecualian. Ini dikecualikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu misalnya, seperti muncul di beberapa daerah di luar Jawa Barat itu sempat ada gitu ya. Kalau di sini pernah muncul di Cianjur yang berkaitan dengan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, putusan pengadilan, lalu itu disengketakan misalnya begitu. Kemudian dari aspek struktur pengawas pemilu, ini barangkali menarik untuk dikaji secara teoritis, akademik. Bawaslu ini adalah pengawas yang dia melakukan fungsi kontrol, menemukan, lalu dia juga sebagai penuntut, karena dia bisa mendapatkan temuan lalu melakukan penindakan untuk melihat apakah dugaan pelanggaran itu terbukti atau tidak untuk dilanjutkan kepada instansi terkait. Pada saat yang bersamaan, Bawaslu pun juga sebagai pengadil, pemutus. Karena sengketa ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan misalnya gitu. Khusus di penyelesaian sengketa, Bawaslu ini sekaligus sebagai mediator,
tetapi kalau mediasinya gagal, dia juga akan berperan sebagai adjudikator. Nah, ini bagaimana kemudian bisa melepaskan sikap atau penilaian pada saat mediasi itu mengetahui sebuah persoalannya seperti apa, lalu di dalam proses adjudikasi nanti harus berperan sebagai pemeriksa dan juga akan pemutus. Saya kira ini juga yang menarik untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman partisipan, khususnya Ibu Dr. Sri Hartini. Saya kira harapannya banyak saran-saran masukan itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan buku yang pernah saya buat dan sampaikan ke teman-teman. Terima kasih sudah memberi ruang untuk mempertanggungjawabkan secara akademik apa yang sudah saya tuliskan di dalam buku ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yulianto sudah memberikan pemaparan berkaitan dengan beberapa ulasan tentang buku penyelesaian sengketa yang dibuat oleh Bapak Yulianto. Kemudian ini sangat menarik untuk ditanggapi sebagai panelis Ibu Dr. Sri Hartini. Untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan. Mangga, Bu. Di unmute dulu. Kasih tahu Bu, unmute dulu Bu. Nah. Udah belum? Udah Bu. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Pukon yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya pun sangat berterima kasih diberi kesempatan dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memberikan aplaus kepada penulis buku ini, buku yang berjudul tentang Telaah Buku Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mediasi dan Adjudikasi oleh Bapak Yulianto. Saya rasa buku ini merupakan suatu ilmu bagi siapapun ya, baik bagi yang membuatnya ataupun bagi yang membacanya. Apalagi untuk memberikan pengetahuan kepada Bawaslu itu sendiri ya. Mungkin saya akan memberikan sebagian pemaparan dalam telaah buku ya tentang sengketa pemilu, mediasi dan adjudikasi. Di dalam cara umum saya rasa buku ini sangat bagus ya untuk menjelaskan kepada masyarakat ataupun Bawaslu itu sendiri baik di daerah, di provinsi maupun di pusat. Karena semuanya ini tugas dan wewenangnya itu harus dapat menjalankan undang-undang itu sendiri. Baik di dalam undang-undang tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Oleh karena itu dasarnya adalah itu. Begitupun apa yang dilakukan oleh pembuat buku ini sebetulnya ingin menceritakan bagaimana sih penyelesaian sengketa terhadap adanya pelanggaran pemilu baik paten terhadap pemilihan DPRD itu sendiri ya sampai ke pusat. Begitupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Begitupun yang lainnya DPD dan yang lainnya. Saya rasa memang Bawaslu itu sendiri mempunyai tugas dan wewenang. Oleh karena itu saya berpikir di sini ada apa sih yang disebut dengan teorinya itu selalu kita karena saya dari perguruan tinggi ya menginginkan adanya suatu teori tentang sengketa itu apa, tentang tugas dan wewenang daripada Bawaslu itu sendiri dari pusat ataupun daerah sampai ke daerah ya. Oleh karena dari ranah-ranah itulah yang harus kita ketahui dalam buku ini.
Kenapa saya berbicara demikian? Memang saya rasa memang harus ya, ilmu pengetahuan tentang teori itu memang harus, karena teori itu kata sebagian bisa berbicara ya, teori dan praktik itu berbeda. Sebetulnya tidak berbeda. Apa sih teori kewenangan? Apa sih teori sengketa? Apa sih teori tentang hak dan kewajiban? Iya, kan harus ada hak dan kewajiban. Saya rasa di sini penulis ingin menyampaikan, oleh kita lihat di dalam bab ke-1 ya. Saya melihat di dalam bab 1 itu sendiri ya. Mungkin saya akan bacakan di sini, menguraikan tentang sengketa. Dalam sengketa itu ada macam-macamnya. Tadi saudara sudah tadi mungkin penulis menceritakan sengketa. Tapi sengketanya itu kita tidak harus membedakan antara DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten ataupun kota. Terus pemilihan presiden jika mau, kalau secara umum. Tapi apabila kita hanya di Jawa Barat, yang banyak sengketanya adalah tentang pemilihan pilkada dan pemilihan wali kota dan bupati, saya rasa itu tidak menjadi suatu memang yang harus kita pikirkan oleh Bawaslu itu sendiri, karena tugas dan wewenang dari Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa. Sengketa itu bisa dilakukan secara mediasi. Mediasi itu adalah yang disebut dengan non pengadilan ataupun litigasi. Litigasi adalah pengadilan, non litigasi adalah di luar. Yang dimaksudnya adalah mediasi dan adjudikasi. Makanya teori tersebut harus kita tahu dulu. Jadi saya bukan menggurui ya Pak Yulianto, maaf ya. Hanya saya sebetulnya senang membuat tulisan ini ya, senang gitu. Jadi saya lihat buku ini kalau tidak diberitahu gitu. Saya rasa itulah ya. Saya berbicara di dalam bab di sini, penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam multi ya perspektif. Ini apa dulu prosesnya? Apakah yang langsung kepada dari awal sampai akhir harus diceritakan? Mungkin ya, bagaimana tahap-tahapan laporan daripada yang merasa dirugikan, mempunyai hak dan kewajiban. Makanya dari situlah akan tercipta adanya proses penyelesaian sengketa. Biasanya kalau udah sengketa, berarti apa sengketa itu ada dua pihak yang melakukan perbuatan hukum. Hukumnya itu satu menyalahi aturan. Yang satu katanya merasa dirugikan. Makanya titik temu ini harus dibuatkan. Sengketanya sengketa tentang apa dulu, baru kita berpikir kepada macam-macam daripada sengketa itu. Kedua, saya rasa di sini menguraikan tentang proses pemilihan umum dulu. Mungkin ya Pak ya di bab 1-nya prosesnya dulu akan lebih elegan gitu ya kalau kita melihat kepada prosesnya begini. Ini prosesnya melalui pasti kita akan berbicara aturan. Di dalam aturan itu sendiri sangat banyak ini aturannya. Saya rasa itulah yang menjadikan kitanya melihat bahwa ada aturannya terhadap proses itu. Setelah apa yang dilanggar terhadap proses itu, saya rasa pasti landasan hukumnya adalah regulasi daripada undang-undang tentang pemilu. Sudah barang tentu. Nah, kembali kepada proses pemilu itu sendiri, ada nggak pelanggarannya? Jika ada, ya itulah yang menjadikan suatu sengketa daripada kita akan melakukan proses di dalam adanya sengketa itu. Bagaimana Bawaslu itu sendiri menyikapinya ada laporan. Baru dari situ ada tahapan. Tahapannya adalah mungkin dari awal sampai ke akhir diceritakan. Semoga para pembaca ataupun penulis akan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang sangat ideal gitu menurut saya. Ya. Bab 2 adalah
Potret penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2009. Saya rasa memang pada dasarnya di tahun 2009 itu kita melihat ya pemilihan umum di tahun berapa sampai kepada tahun 2009. Mana potretnya? Apakah yang sekarang ini sangat banyak dan sebagainya. Mungkin dari situ dulu sejarah daripada pelanggaran itu sendiri. Terus harus menguraikan tentang pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerah diberi kewenangan secara otonomi diberikan kepada Bawaslu untuk menjadikan di sini memberikan sarana untuk supaya Bawaslu itu mendapatkan mendapatkan tugas dan wewenangnya itu bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pemerintah daerah itu memberikan kepada Bawaslu itu sendiri. Apa kewenangannya? Di sini kita melihat adanya tingkatan-tingkatan daripada kewenangan itu sendiri. Apa yang di dalam acara. Ini kan saya berpikir adanya acara yang dapat dipotret acara itu sendiri harus tahu tentang kewenangan daripada si Bawaslu itu sendiri ya. Ini tata cara pemilihan umum dalam proses dari kampanye, pemahaman politik dari semua kalangan. Jadi mungkin boleh saja dari Bawaslu itu sendiri memberikan karena sudah diberikan wewenang oleh pemerintah daerah, baik sarana ataupun prasarana untuk menyelenggarakan ataupun bersama dengan pemilu untuk menyelenggarakan menyelenggarakan tata cara pemilihan umum. Dan kedua mungkin ada pemahaman tentang politik terhadap siapa masyarakat yang ada di Indonesia. Saya rasa itu yang harus kita pahami dulu ya sebelum adanya kita menyatakan adanya sengketa. Kalau kita tidak diberi pemahaman tentang politik ataupun tentang kampanye itu sendiri, mungkin kita juga tidak enak karena kenapa kita akan berbicara tentang potret daripada penyelesaian sengketa. Apakah benar atau tidak ada pelanggaran? Ya itulah tentang hak dan kewajibannya. Sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Begitupun tentang biayanya, serta menguraikan tahapan adanya pelanggaran pemilihan umum. Apakah melalui mediasi ataupun adjudikasi. Ini adalah yang disebut dengan non litigasi. Kalau melalui peradilan kita berbicara adalah litigasi. Makanya itu dibedakan kedua hal itu. Kita akan melihat potret penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Bagaimana yang terjadi itu? Apakah ada potretnya? Ya potretnya demikian. Yang saya lihat sesuai dengan empiris itu dilakukan secara mediasi. Berarti kita condong kepada non litigasi. Makanya teori non litigasi itu harus diberikan pengertian kepada yang akan membaca ataupun kepada yang menggurui, tapi akan memberikan suatu ya di sini melalui peradilan mana yang berwenang tadi sudah dikatakan sudah benar adanya suatu keputusan dulu, adanya mediasi dulu. Petun tidak akan menerima kalau tidak ada mediasi dulu. Itu berarti harus dilakukan secara non litigasi. Baru akan dilakukan. Bu Sri. Iya, ada nggak? Masih ada. Suara. Oke. Maksudnya untuk peserta bisa membentuk sertifikatnya di Bu Sri, masih ada nggak? ada tapi dia nggak ada suaranya. Ibu, izin sepertinya tidak ada suaranya, Bu. Udah. Oh, oke. Baik. Jadi Oke, di baik. dalam bab 3 kita akan berbicara penyebab munculnya sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat. Makanya kita harus menguraikan tentang pencegahan. Bagaimana supaya kita tidak terlalu banyak
pelanggaran. Makanya ada suatu teori tentang pencegahan. Pencegahan itu saya rasa memang harus dilakukan pencegahan supaya kita kan menginginkan suatu pemilihan hukum yang sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu kita sebagai pelaksana baik KPU ataupun Bawaslu itu harus segera melakukan pencegahan dengan apa? Dengan memberikan pemahaman bagaimana sih teori politik tentang kampanye tentang politik di masyarakat Indonesia dan teori tentang apa ya? Kampanye itu sendiri saya rasa biasanya bagaimana cara memilih dan bagaimana cara mencoblos dan sebagainya. Mungkin itu yang lebih kita pahami di sini. Penyebab munculnya sengketa proses pemilu, baru kita melihat kepada mereka tentang teori pelanggaran terhadap pemilu itu sendiri. Maka harus menguraikan tentang teori pencegahan pelaksanaan pemilu, menyebabkan memunculkan sengketa teori pemilu. Ini penyebabnya apa? Mungkin ada tadi ya penyebab daripada itu. Tapi kita ini sebagai pihak yang penyelenggara ataupun pihak yang menyelesaikan masalah, kita harus berusaha untuk melakukan pencegahan. Bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan? Mungkin kita harus melakukan suatu hal yang apa sih hajatannya, misalkan tentang kampanye itu pun harus memberikan kepada pihak-pihak bahwa kampanye ini harus selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena supaya jangan sampai banyak pelanggaran. Saya rasa pelanggaran itu tidak mungkin tidak pernah ada, tapi kita untuk supaya jangan masa selalu ada dalam. Mungkin kalau 0 sih tidak mungkin ya. Kita mencegah supaya jangan biasanya 100% tidak ada. Terus 90 tahun ini 80 tahun ini 70 dan sebagainya. Itu sudah ada potretnya di Indonesia. Oleh karena itu mungkin tugas daripada Bawaslu itu sendiri melakukan pencegahan. Karena penyebab daripada mungkin saya melihat penyebabnya adanya suatu gesekan daripada masyarakat itu sendiri atau penyelenggara daripada adanya ketidakpuasan masyarakat itu sendiri atas pelaksanaan pemilu. Makanya masyarakat itu diberikan pemahaman tentang politik. Kedua mungkin tentang hak dan kewajibannya. Jadi semua orang itu mungkin akan melaksanakan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya muncullah bab ketiga penyebab munculnya sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat. Katanya tadi ada 24. Saya rasa itu merupakan hal yang sangat 24 tuh untuk beberapa daerah ya, kota dan kabupaten. Itu sudah mencerminkan adanya suatu pencegahan. Oleh karena itu inilah sendiri ya. Mungkin yang terakhir adalah saya berpikir di sini ada bab 4 efektivitas mediasi dan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum harus mengurutkan teori efektivitasnya yang banyak menimbulkan keadilan dalam proses mediasi. Kalau menurut saya keadilan sendiri ini sudah diterapkan oleh Bawaslu ya tentang mediasi itu. Ini harus harus selalu dibuat demikian karena kalau kita akan kepada litigasi membuat kita akan akan berpikir banyak, mungkin banyak mudorotnya, lebih baik mediasi. Oleh karena itu tadi teori dari pasal berapa tuh Pancasila yang demokrasi itu bisa dipakai. Itulah yang menjadikan daripada buku ini akan terlihat karena sudah ada teori itu. Jadi kita menginginkan adanya teori keadilan ataupun demokrasi itu sendiri. Mungkin demokrasi pendapat orang masih banyak di situ ya. Saya rasa itu yang menjadikan kita akan mendapat pengertian
mediasi itu harus ya, jangan sampai kepada pengadilan. Kalau perkara pengadilan itu bukan jangka waktunya selalu bertele-tele dan selalu ada pihak yang merasa ingin apa ya, ingin mengulur-ngulur waktu dan sebagainya. Padahal dengan mediasi aja bisa, ataupun dengan adjudikasi adalah bisa. Karena Bawaslu itu sendiri mempunyai tugas dan wewenangnya adalah harus menyelesaikan terlebih dahulu ya. Itulah moto daripada Bawaslu, harus menyelesaikan secara mediasi ataupun adjudikasi ya. Jadi 4 ya, saya setuju di dalam bab 4 ya. Semoga akan efektif menjadikan masyarakat Indonesia ataupun khususnya masyarakat Jawa Barat akan menerima pelanggaran itu untuk menyelesaikan daripada, kalau memang bisa diselesaikan, memang tugas daripada Bawaslu itu sendiri untuk menyelesaikan. Jika ini menjadikan suatu itu, terus kita juga harus paham ya. Jadi ada suatu tahapan-tahapan. Ini kan hanya ini kita berbicara yang perdatanya. Kalau yang pidananya bagaimana? Itu kan pasti akan ada terjadi. Tapi kita untuk mencegahnya sangat ekstra untuk kita yang melakukannya. Oleh karena itu di sini juga Bapak memberikan, Pak Yulianto memberikan pemikiran tentang pencegahan terhadap pidana ya. Oleh karena itu saya rasa mungkin harus siap di sini. Sebetulnya sama aja melakukan penyelidikan. Setelah ada dinyatakan adanya unsur pidana, baru disampaikan kepada siapa? Kepada kepolisian. Oleh karena itu mungkin saya rasa di sini juga jangan perdata aja, jadi pidananya juga ada, untuk supaya kita yang membacanya akan lebih enak ya. Ini sudah benar saya rasa proses ini, supaya masyarakat lebih paham jelas terhadap proses tersebut dan menjelaskan tentang teori sengketa ini selalu harus ada ya. Mungkin kalau di dalam masalah pelanggar pidananya di situ tentang kita akan berbicara tentang tindak pidana. Kalau sengketa berarti hukum perdatanya. Ini saya rasa banyaknya suatu pelanggaran tentang hukum perdatanya. Oleh karena itu saya akan berbicara tentang bab yang terakhir adalah evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat. Ini juga harus menguraikan data pelanggaran ya pemilihannya yang seakurat mungkin. Saya rasa jangan dibuat hanya sebagian saja. Hanya apa ya, hanya sebagian ataupun hanya kita akan berbicara hanya misalkan 24 aja. Jika memang itu banyak, saya rasa dibuatkanlah suatu ilustrasi terhadap pengaduan-pengaduan yang ada. Jadi membuat data yang akurat terhadap hal itu. Yang data tentang yang kecil juga, yang misalkan memang sudah bisa dimediasikan, tidak berat. Jadi harus kita berbicara tentang pelanggaran yang berat dan pelanggaran yang tidak berat, menjadikan kita akan membaca, oh bisa mengevaluasi ya sengketa di kota di tahun 2019 ini. Misalkan kita juga harus banyak menguraikan tentang teori tentang kendala dan hambatan. Kita harus berbicara hanya satu, apakah kendala, apakah hambatan. Jadi kalau kita akan berbicara di sini berbeda. Sebetulnya kendala dan hambatan adalah sama aja. Jadi kita harus milih satu, apakah kendala ataupun hambatan. Oleh karena itu teori ini menjadikan kan ada hambatan untuk penyelesaian proses pemilu ini. Bagaimana nih hambatannya? Oleh karena itu haruslah memilih, karena nanti kerancuan dalam penulisan Bu ini. Harus paham juga teori tentang regulasi. Jika ada regulasi yang ada di dalam apa yang dikemukakan di dalam perbab ini, saya rasa masukkan saja, menjadikan bahan bagi
teori dan regulasi. Oleh karena itu akhirnya saya akan berbicara buku ini lebih bagus kalau dilampirkan tentang undang-undangnya. Jadi pembaca akan melihat oh ada undang-undangnya, ada pasalnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga apa yang diutarakan oleh saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Oleh karena itu, terima kasih, mohon maaf kepada siapa Pak Yulianto. Mungkin saya akan menyimpulkan di sini ya. Menyimpulkan di sini buku ini dibuat oleh penulis harus sesuai dengan teori ataupun adanya dasar hukum. Jika memerlukannya, bisa menjadi lampiran bisa menjadi lampiran kalau dipergunakan dasar hukumnya banyak sehingga memudahkan pembacanya. Buku ini dibuat harus berusaha agar harus berusaha ada yang membaca dan mempergunakan sebagai bahan referensi karya tulis lainnya. Diharuskan ada teori yang berkenaan dengan judul dan daftar isinya. Bagi yang telah menulis bahwa tulisan sangat berharga karena telah berusaha, jangan merasa ragu, buat lagi tulisannya terus menerus sampai kita sudah tidak bisa berpikir. Tetapi kalau kita masih mampu harus terus kita berhenti ya. Harus terus tidak berhenti. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih bisa memberikan suatu pemahaman telaah terhadap buku tersebut. Oleh karena itu mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak Yulianto sendiri ataupun Bawaslu Jawa Barat dan Kabupaten. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Hartini memberikan ulasan berkaitan dengan buku dari Bapak Yulianto terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu melalui mediasi dan adjudikasi. Kritik yang sangat konstruktif bagi kami, terutama sebagai penyelenggara. Kemudian mungkin secara khusus bagi Bapak Yulianto mungkin akan menjelaskan berkaitan dengan teori-teori atau hasil telaahan dari Ibu Dr. Sri ini berkaitan dengan buku karangan Bapak, karena mungkin banyak masukan yang saya kira sangat luar biasa, terutama bagi kita sebagai penyelenggara pemilu, lalu kemudian secara khusus memberikan konstruktif kepada saran buku Bapak. Mungkin ada klarifikasi atau tanggapan yang akan Bapak Yulianto sampaikan berkaitan dengan ulasan Ibu Sri ini sebelum kita lemparkan kepada para peserta untuk menyampaikan kegelisahannya terkait dengan buku Pak Yulianto. Pada Pak Yulianto, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Furqon. Ya, apresiasi saya, salam hormat buat Bu Dokter sudah banyak memberikan masukan-masukan ke atas buku yang sudah dituliskan ini. Memang diakui di dalam buku ini tidak banyak menyinggung mengenai teori-teorinya. Dia langsung melompat kepada beberapa praktek dan norma dan analisisnya. Namun demikian ada beberapa yang saya kira merasanya terkait dengan beberapa hal itu sudah dimunculkan, misalnya menyangkut bagaimana tata cara penyelesaian sengketa, mulai dari siapa pemohon, kemudian apa yang menjadi objek sengketa, tata cara pengajuan permohonan, sampai kemudian mekanisme mediasi, adjudikasi, dan bentuk putusannya itu sudah saya masukkan di dalam buku ini. Kalau bisa dilihat halaman 31 sampai 44 itu berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa. Tetapi memang seperti saya sampaikan di awal tadi, ini membatasi
mengenai yang dimaksud sengketa proses pemilu berdasarkan norma atau aturan di undang-undang mengenai pemilu. Jadi memang tidak menyinggung mengenai penanganan pelanggaran, kemudian pidana, lalu proses di PT UN, karena di dalam kepemiluan itu ternyata memilah-milah dan membedakan mengenai bagaimana apa yang disebut pelanggaran, apa yang disebut pelanggaran administratif, pidana, sengketa proses pemilu, sengketa tun pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Masing-masing punya mekanisme yang tidak sama, yang berbeda antara pelanggaran dengan sengketa dengan perselisihan. Perselisihan menjadi domainnya Mahkamah Konstitusi. Sengketa tun mensyaratkan adanya penyelesaian sengketa di Bawaslu. Kemudian pidana itu akan berlanjut pada akhirnya di pengadilan umum, tetapi dia harus melalui proses di sentra gakumdu yang itu merupakan tripartit antara Bawaslu, kepolisian, kemudian kejaksaan ya yang masuk di dalam sentra gakumdu. Tetapi memang ini yang saya rasa PR buat kami ya sebagai penulis, karena merasa bahwa pembaca ini sudah bisa memisahkan antara sengketa, pelanggaran, dan juga perselisihan. Saya kira ini yang penting untuk menjadi catatan bagi saya. Yang berikutnya berkaitan juga dengan tidak dicantumkannya sebagai lampiran aturan mengenai kepemiluan. Saya kira ini juga betul. Ya, dalam perspektif penyelenggara barangkali aturan-aturan tersebut sudah familiar. Adanya undang-undang mengenai pemilu, kemudian peraturan KPU, peraturan Bawaslu, tetapi di kalangan di luar penyelenggara atau yang berkepentingan langsung dengan proses pemilu, ini merupakan hal yang masih perlu dirujuk lebih jauh, sehingga benar tadi disampaikan mestinya kalaupun tidak dibuat lampiran, pasal-pasal yang dimaksud itu sudah saya kutip di dalam buku ini. Nah, misalnya berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang ini ya paling lama 14 hari, itu di halaman 21 saya kutip A, B, C, itu saya munculkan bagaimana mekanismenya. Contoh lainnya juga muncul misalnya berkaitan dengan identitas si pemohon, itu juga sempat ada, tetapi betul tadi semestinya saya kutip ya bunyi normanya supaya ini bisa memudahkan orang untuk melihat apakah ini pendapat penulis, pendapat seseorang, atau ini norma yang ada di aturan misalnya. Di halaman 47 misalnya, itu di catatan kaki 42, pemohon sengketa proses pemilu itu siapa saja yang bisa mengajukan permohonan. Ini mengacu kepada peraturan Bawaslu. Saya kira itu yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Sri Hartini tadi. Yang selanjutnya yang dipotret dari buku ini hanya pengalaman pemilu 2019 di Jawa Barat. Jadi dia tidak masuk juga ke masalah pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wakil bupati itu tidak masuk di dalam sasaran untuk dijelaskan di dalam buku ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, di 2019 itu tidak masuk keserentakan pilkada itu, karena di 2019 hanya pemilihan presiden, pemilihan DPR
DKI, DPD RI, DPRD Kabupaten Kota, dan DPRD Provinsi. Yang pilkada sendiri di luar itu terjadi di 2018 dan di 2020. Yang berikutnya mekanismenya berbeda antara di pemilu yang tadi saya sebutkan di 2019 dengan di pilkada. Di pilkada itu mekanisme penyelesaian sengketanya itu melalui mekanisme musyawarah. Bawaslu menerjemahkannya menjadi musyawarah berbeda ya di 2018 dengan musyawarah. Di 2020 ada revisi menjadi musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, ini tidak masuk gambaran di buku ini. Tentu akan lebih lengkap kalau itu saya masukkan sebagai perbandingan. Ini mirip dengan pemilu 2004 sampai 2014 yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, tetapi di sini baru tabel yang saya kira perlu penjelasan lebih jauh mengenai perbedaan-perbedaan itu. Ya, terima kasih Bu Dokter. Yang selanjutnya lagi tidak ada, kenapa ini dilihat tadi itu tidak dibedakan antara pilpres, kemudian pileg, ya DPR, DPD, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilunya itu sama, yaitu melalui mediasi. Dalam hal mediasi gagal, baru menginjak ke mekanisme adjudikasi. Yang keduanya merupakan kompetensi Bawaslu untuk menyelesaikannya. Itu beberapa yang muncul sehingga tidak dibedakan antara sini DPD, DPR, DPRD-nya. Untuk pilpresnya tidak muncul sengketa di Jawa Barat pada pemilu 2019 yang lalu sehingga tidak ada di dalam buku ini. Sebetulnya ada peristiwa di Pilpres 2019 lalu yang menurut saya itu menarik untuk dilihat dalam perspektif penyelesaian sengketa, yaitu pada saat dilaksanakannya debat kandidat ketika muncul kemudian sebuah lontaran atau pertanyaan dari salah satu kandidat kepada kandidat lain yang di situ memunculkan perbedaan persepsi, kemudian berdampak lebih jauh menyangkut di proses diskusi di media sosial, khususnya saat itu lontarannya berkaitan dengan masalah Unicron kalau nggak salah itu. Nah, ini juga sempat muncul, terus kemudian berkaitan dengan masalah lainnya, tetapi menariknya masalah tersebut tidak diajukan kepada Bawaslu sebagai sebuah sengketa. Nah, ini jadi kita tidak dapat gambaran seandainya muncul sengketa semacam itu bagaimana penyelesaiannya, kira-kira begitu. Lepas dari itu tentu saya berterima kasih banyak kepada Bu Dr. Sri Hartini yang sudah memberikan pandangannya secara objektif mengenai hal-hal yang perlu disempurnakan dari buku ini. Insya Allah ya, saya akan coba lakukan tidak berhenti pada buku ini dan akan terus berusaha untuk memberikan penilaian, analisis, dan menambahkan beberapa hal yang tadi disampaikan dari aspek teoritis tentunya, yang nanti akan melengkapi bagi para pembaca mengenai bagaimana mediasi penyelesaian sengketa pemilu. Kebetulan di masyarakat ini belum banyak buku-buku yang mengupas mengenai sengketa proses pemilu. Sebagian besar ketika membicarakan mengenai sengketa pemilu, yang dikupas sebetulnya adalah perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Itu saya temukan di toko-toko buku, bagaimana kemudian buku-buku yang seolah-olah berbicara tentang sengketa pilkada, sengketa pemilu, tapi sejatinya dia berbicara mengenai perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikannya. Yang seperti itu banyak, tapi yang khusus membicarakan sengketa proses pemilu
Ada buku yang dilahirkan dari Bapak Rahmat Bagja bersama Mas Dayanto, itu terbit, kebetulan terbitnya setelah buku ini sudah selesai. Saat buku ini masuk percetakan, buku yang akan dijadikan tadi itu bisa menjadi referensi sebetulnya, itu baru diterbitkan ya, yaitu naskah buku hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu, konsep, prosedur, dan teknis pelaksanaannya, yang diterbitkan pada tahun 2019. Nah ini muncul tidak lama berselang setelah buku ini selesai dan naik ke percetakan. Ini yang juga muncul. Jadi memang masih jarang literatur yang mengupas masalah ini. Sebagian besar mengenai mediasi itu juga banyak, tetapi dari jenis-jenis mediasi yang muncul ya sebagai alternatif penyelesaian sengketa itu APS atau alternatif dispute resolution, di situ memunculkan contoh-contoh mediasi di ranah bisnis, kemudian perceraian, di pengadilan agama, lalu di masalah perburuhan, ketenagakerjaan, tetapi belum memunculkan apa itu sengketa pemilu. Nah, itu bisa dicek, itu ada beberapa buku mengenai mediasi yang itu juga. Jadi itu salah satu hal yang menjadikan kenapa di buku ini masih miskin referensi khususnya yang berkaitan dengan pengalaman. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih sekali lagi buat Bu Dokter yang sudah memberikan banyak masukan atas buku ini. Sama-sama. Kita belajar ya. Terima kasih Bapak Yulianto atas tanggapan, juga Ibu Dokter terkait dengan telaahnya. Suatu kritik konstruktif juga bagi kami sebagai penyelenggara pemilu. Mungkin bagi teman-teman peserta yang ada kegelisahan berkaitan dengan buku Pak Yulianto ini, yang akan dipertanyakan langsung kepada Pak Yulianto, atau Ibu Sri masih ada kegelisahannya yang akan ditanggapi dari buku Pak Yulianto ini? Oke, mungkin bagi Ibu Sri untuk bisa menyampaikan closing statement-nya terkait dengan ulasan buku Pak Yulianto ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga sudah jelas mungkin apa yang disampaikan Pak Yulianto dalam bukunya, kemudian tanggapan dan telaahannya dari Ibu Sri. Yang terakhir, Bapak Yulianto berkenan untuk memberikan pemaparan terkait dengan closing bedah buku ini, Pak. Gitu. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada yang nanya, jangan dipaksa-paksa nanya. Baik, Pak. Ya, berkaitan dengan agenda ini, saya kira ini hal yang menarik dan perlu dilanjutkan lagi, karena yang saya tahu bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang selalu memproduksi data, baik itu data-data penyelesaian sengketa, data-data penanganan pelanggaran, pengawasan dalam konteks pencegahan, maupun data-data lainnya terkait dengan misalnya dalam hasil pengawasan itu berkenaan mengenai masalah daftar pemilih, bagaimana dan seterusnya. Artinya banyak hal yang ini sebetulnya bisa kita baca
untuk kita berikan kepada negara, kepada masyarakat terkait dengan persoalan ini bagaimana sebaiknya. Nah, kita harus memberikan kontribusi itu. Nah, ini yang saya berterima kasih apa yang sudah saya lakukan. Ini bagian dari merekam saja, merekam sebuah peristiwa yang ini pada waktunya nanti akan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang akan datang ya, baik itu penyelenggara atau siapapun yang ingin mengetahui bagaimana proses ini berjalan. Nah, saya berharap di yang lain itu juga bisa melakukan hal yang sama. Yang pertama, data-data itu merupakan data berharga, jangan hanya ditumpuk di ruang-ruang kerja, jangan hanya disimpan di dalam komputer, tetapi bisa diolah dan disajikan kepada publik sehingga publik tahu bagaimana kinerja kita. Untuk bisa meyakinkan apa yang kita olah itu bisa diterima atau tidak, ada kekurangannya atau apalagi, maka mekanisme semacam ini juga dibutuhkan adanya penilaian dari pihak luar seperti tadi disampaikan oleh Bu Dr. Sri, sehingga kita tahu kekurangan kita ada di mana. Nah, menjadi sayang kalau kemudian dalam agenda yang sifatnya akademik semacam ini, teman-teman para partisipan ini tidak bisa atau belum mau untuk mempertanyakan ataupun mempersoalkan, boleh juga memberikan perbandingan dengan pengalaman masing-masing. Bisa jadi apa yang dipotret di dalam buku ini di wilayah yang bersangkutan tidak sama, atau di wilayah yang lain, loh kok tempat saya tidak masuk potretnya dan sebagainya, padahal sudah melakukan itu misalnya, atau sebenarnya tidak seperti itu misalnya. Nah, ini mestinya ada ruang yang bisa dilakukan untuk membangun dialog untuk perbaikan ke depan. Saya kira itu, dan terima kasih plus untuk teman-teman Kabupaten Bogor yang sudah memulai untuk membedah dokumen-dokumen yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Bawaslu di Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat untuk Bu Dokter, untuk Pak Purkon, Pak Irfan, dan juga teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yulianto yang menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya memberikan pencerahan untuk kita berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Kemudian Ibu Dekan Dr. Sri telah memberikan waktunya dan pikirannya untuk menelaah buku Pak Yulianto, sehingga kita juga punya catatan bahwa kemudian kita harus bisa akomodatif terhadap pandangan-pandangan di luar dari penyelenggara sebagai kritik konstruktif bagi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih banyak buat teman-teman, Bapak dan Ibu peserta bedah buku pada sore hari ini. Saya sampaikan permohonan maaf apabila kami dalam menyelenggarakan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam mengucap atau kesalahan dalam hal memberikan tanggapan atau ruang-ruang yang harusnya tersampaikan dalam ruang diskusi ini. Izin saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih banyak Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Bapak Yulianto, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun telah berpartisipasi dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Bogor. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.